Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Muhammad Miftahuddin. Pada video kali ini saya ingin menjawab pertanyaan di kolom komentar yang menanyakan, Bang, bagaimana pengaruh makanan pada suara? Atau adakah makanan yang dapat mengganggu atau merusak suara? Oke, sebenarnya sudah pernah saya singgung di video-video sebelumnya bahwa makanan itu pasti memiliki dampak kepada suara. Mengapa demikian? Karena suara kita itu diproduksi melalui saluran pernafasan yang mana itu berdekatan dengan rongga kerongkongan, ya, intinya yang ada di dalam mulut kita. Ketika kita memiliki respon tertentu kepada makanan tertentu, misalnya santan yang kita konsumsi, maka sedikit banyak itu akan memiliki sensasi tertentu dalam rongga mulut kita. Mungkin respon yang umum adalah ketika kita makan makanan yang bersantan, itu kita akan merasa lengket di kerongkongan kita, yang mana sensasi itu tentunya juga bisa saja mengganggu produksi suara kita, karena ya namanya berdekatan ya rongganya, sedikit banyak pasti akan terpengaruh. Maka kemudian orang yang makan santan misalnya, dia akan memiliki sensasi tertentu, misalnya agak berlendir, ya, seperti banyak serak-serak gitu, ataupun merasa gatal di kerongkongannya, sehingga pasti dia akan berdampak kepada hasil atau produk dari suara yang dia buat. Contoh lain misalnya kita makan yang pedas. Makanan pedas juga pasti akan menimbulkan respon tertentu ya. Bisa jadi setiap orang berbeda, tapi secara umum saya juga mengalami, biasanya kalau kita makan pedas itu kita akan cenderung lebih sering mengeluarkan lendir atau riak ya, atau dahak gitu ya. Karena mungkin ya reaksi tertentu dalam tubuh kita ya seperti itu. Contoh lain ketika kita mengkonsumsi es. Karena sifat es ya yang dingin sedikit banyak akan mempengaruhi kerongkongan kita, karena suhu yang berbeda dengan suhu asli dari bagian kerongkongan dan dalam tubuh kita. Pasti dia akan memiliki respon tertentu. Misalnya ketika dia minum es, pasti fleksibilitas rongga pernafasan dan rongga kerongkongannya menjadi berkurang, karena otot-ototnya menjadi sedikit tegang ya, karena perbedaan suhu yang terjadi ketika mengkonsumsi es itu, atau mungkin minuman yang cukup dingin. Jadi teman-teman, yang paling bijak adalah kenalilah makanan atau minuman yang ketika Anda konsumsi itu memiliki dampak yang sangat berpengaruh kepada kerongkongan maupun tenggorokan kita. Tidak setiap orang mengalami hal yang sama. Bisa orang yang suka pedas kemudian tidak akan berdampak. Bisa orang yang memang terbiasa terlatih minum es kemudian tidak terdampak. Bisa orang yang mungkin makan santan tidak berdampak. Bisa saja orang yang minum bersoda ya, minuman bersoda tidak berdampak. Tapi tentu tidak sama satu dengan yang lain. Maka yang paling bijak adalah kenali makanan atau minuman apa yang akan berdampak kepada suara kita. Saya secara pribadi
cukup merasa terganggu ketika saya minum minuman bersoda. Karena sensasi yang saya rasakan adalah kemudian kerongkongan, ya, saluran makanan itu menjadi lebih sedikit teriritasi. Ya, tentu saja karena memiliki sifat yang cukup keras mungkin ya bagi jaringan kerongkongan saya, dan itu juga akan mengganggu suara saya. Maka saya sangat menghindari minuman bersoda, apalagi kalau hendak menggunakan suara. Ada juga yang bilang jangan banyak minum es, karena es itu memudahkan mekanisme terjadinya flu. Ya, tentunya dengan batas konsumsi tertentu. Kalau cuman minum seteguk gitu mungkin tidak berdampak, tapi kalau minumnya banyak, 1 gelas atau 2 gelas es, ya, minuman dingin, bisa jadi akan berdampak. Dan tentunya kita yang paling tahu kondisi tubuh kita, dan kita juga harus secara logika memakai logika itu. Kalau tubuh kita ini memiliki suhu tertentu, memiliki sensitivitas tertentu, maka janganlah kita mengganggunya dengan kondisi-kondisi makanan tertentu yang bertolak belakang dengan sifat atau karakteristik rongga-rongga pernafasan maupun kerongkongan kita. Itu sih teman-teman kalau mungkin yang bisa saya share ya, karena orang yang produksi suara atau orang yang bergelut, ya, menggeluti bidang suara, tentunya dia ekstra harus menjaga suaranya. Silakan teman-teman list, teman-teman catat, dan teman-teman uji coba, eksperimen, kira-kira makanan apa atau minuman seperti apa yang mengganggu produksi suara teman-teman. Dan tentunya berlatih secara konsisten, karena dengan berlatih itulah kekuatan, kestabilan organ-organ produksi suara kita menjadi lebih tangguh, menjadi lebih kuat, menjadi lebih fleksibel. Kita juga harus mengenali waktu-waktu seperti apa yang membuat suara kita ini menjadi kurang fleksibel. Apakah ketika kita menggunakan suara kita terlalu malam, di jam 10 ke atas malam, ya, 10 malam ke atas, atau terlalu pagi, mungkin subuh, sebelum subuh, atau setelah subuh. Nah, itu perlu kita sadari dan perlu kita uji coba suara kita. Dan tentunya kondisi kesehatan, kondisi istirahat kita juga sangat berpengaruh. Saya rasa demikian. Silahkan tulis di kolom komentar makanan atau minuman apa yang menurut teman-teman secara pribadi mengganggu atau bisa berdampak, dan makanan atau minuman seperti apa yang mungkin bisa memiliki dampak yang positif yang dapat menunjang suara diproduksi lebih baik. Demikian video kali ini. Jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya, like video ini, komentar, share, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.